Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Tolak naturalisasi pemain bule, ini kata anggota DPR Ahmad Dhani. Rapat Komisi 10 DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani dan dihadiri Kemenpora hingga PSSI itu sesungguhnya tengah membahas soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Dalam rapat itu, Komisi 10 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada 3 calon pemain sepak bola Timnas Indonesia, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Keputusan itu dibuat dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pihak pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta PSSI yang diwakili Ketua Umum Erick Thohir. Sebelum memberikan persetujuan, para anggota Komisi 10 DPR RI diberikan ruang untuk memberikan usulan kepada PSSI yang dalam rapat ini diwakili Erick Thohir. Salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani, menyetujui program naturalisasi yang kini gencar dilakukan PSSI, namun mengusulkan agar para pemain yang akan dinaturalisasi mempunyai ciri-ciri fisik yang sama dengan orang Indonesia asli. Saya hanya menambahi saja, Pak Erick. Saya orang yang sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun tidak ada masalah karena ini bagian dari revolusi di dunia sepak bola. Jadi kalau namanya revolusi semuanya harus ekstrim, kata Ahmad Dhani. Tapi, usul saya kurangilah pemain yang bule dalam tanda kutip yang rasnya rambut pirang, mata biru, karena kalau menurut saya untuk Indonesia kurang enak dilihat. Cari yang mungkin yang rasnya mirip-mirip dengan kita. Entah itu dari Korea, Afrika, yang mirip-mirip dengan kita, sambungnya. Bagaimana menurut kalian? Satunya di kiper Emilio Audero dan akhirnya mau Joey Pelupesi. Dean James, dia di... Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sedang mengejar proses naturalisasi 3 pemain baru yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil merupakan sosok kiper. Pemain Como 1907 yang sedang dipinjamkan ke Palermo ini disebut Erick sudah bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya Emil tak bersedia menjadi WNI. Namun, pendekatan yang dilakukan Erick membuat pemain berdarah Lombok ini bersedia mengganti paspor Italianya menjadi Indonesia. Emil Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi tim bersama Martin Paes, kata Erick kepada awak media. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia Serie A, Serie B, Juventus, Inter, Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita punya 2 goalkeeper yang kokoh, ujarnya. Adapun Dean merupakan bek sayap kiri yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Pemain 24 tahun ini disebut Erick memiliki darah Indonesia dari pihak ayah dan ibu. Kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya, berkas, aman, yaitu Dean James. Dia starter di Go Ahead Eagles. Kita memang perlu juga penebalan left back, kata Erick. Terakhir ada Joey yang membela klub Belgia, Lommel. Saat ini Joey berusia 31 dan berposisi sebagai gelandang. Pemain keturunan Maluku ini juga bersedia menjadi WNI. Akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joey Pelupesi dari keturunan Maluku, kata mantan presiden klub Inter Milan ini. Ini dia sudah diskusi sesudah berpikir, bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah main di Eredivisie, di Inggris, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Kabar membanggakan dari Justin Hubner, catat sejarah baru di Inggris. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner yang kini bermain di Wolverhampton Wanderers berhasil mencatatkan sejarah baru menjadi pemain Indonesia pertama di Premier League sebagai pemain keturunan. Justin Hubner yang telah merampungkan proses naturalisasinya, setelah mengucap sumpah menjadi warga negara Indonesia, pada Kamis 6 Desember 2023 lalu. Bek keturunan Indonesia Belanda ini telah lama dinanti untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemilik nama lengkap Justin Quincy Hubner ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sedangkan ibunya warga asli Belanda. Baru-baru ini Justin Hubner telah terdaftar di laman resmi Premier League sebagai pemain Wolverhampton Wanderers. Atas hal tersebut, sontak membuat Justin Hubner mencatat sejarah baru sebagai pemain asal Indonesia pertama yang terdaftar di situs resmi Liga Inggris, Premier League. Setelah menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, kewarganegaraan Hubner yang sebelumnya Belanda menjadi Indonesia. Di situs Premier League, nama Justin Hubner telah terdaftar dengan mengenakan nomor punggung 67 dan dikelompokkan sebagai pemain Wolves U21. Namun cukup disayangkan, Justin Hubner belum melakukan debut bersama tim senior Wolverhampton Wanderers di kompetisi Liga Premier Inggris.
Justin Hubner berpotensi promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris, ini karena ia sebagai pemain yang berstatus sebagai Kapten Wolverhampton Wanderers U21. Hubner pun berpotensi menorehkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarir di IPL, Liga Utama Inggris. Jika pemain berusia 20 tahun ini bisa konsisten menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan dipanggil ke tim utama untuk berlaga di IPL. Salah satu langkah besar adalah ketika Hubner dipanggil latihan ke tim utama IPL Wolverhampton Wanderers dalam beberapa kesempatan. Salah satu momen Justin Hubner berlatih bersama tim utama Wolves terjadi dalam pemusatan latihan di Portugal, jelang dimulainya Premier League atau Liga Inggris musim ini. Berdasarkan situasi tersebut, menjadi tanda bahwa Hubner dipandang memiliki potensi di Wolves. Dan bukan tidak mungkin ia bakal benar-benar diandalkan oleh tim utama dalam beberapa waktu ke depan. Jika itu terjadi, Justin Hubner akan melampaui Elkan Bagot yang kini merumput di klub Blackpool. Bahkan sebelumnya Justin Hubner juga sempat berada di bangku cadangan di tim utama Wolves saat menghadapi Arsenal dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris. Tak hanya Hubner, bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot juga terdaftar sebagai pemain Liga Inggris dengan membela Blackpool. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan. Bukan cuma Patrick Kluivert, sosok legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan pemain Oxford United itu. Dalam pengenalannya, Patrick Kluivert ditanya soal siapa pemain lokal yang menonjol menurutnya. Marcelino Ferdinand, tapi dia bukan satu-satunya, katanya, Minggu, 12 Januari 2025. Masih hangat diingatan bagaimana Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol fenomenal di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, 19 November 2024 lalu. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton Tim Cahill juga menaruh perhatian kepada mantan pemain Persebaya itu. Tim Cahill bahkan langsung menelepon Marcelino Ferdinand usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan, apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain, sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcelino Ferdinand begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand sempat mendapat kritik hingga hujatan dari netizen berkat penampilannya di pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak di Piala Asia U23 2024. Marcelino dianggap bermain terlalu egois sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Kolom komentar akun Instagram Marcelino pun sempat diserang netizen. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Ronaldo Kuateh dilepas Muangthong United ke klub Liga 2 Thailand. Pemain timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, saat ini sudah mempunyai klub baru. Itu setelah Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh ke klub Liga 2 Thailand, Mahasaraham SBT. Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh dengan sistem peminjaman. Mantan pemain Madura United itu akan membela Mahasaraham SBT sampai akhir musim di Liga 2 Thailand. Kabar peminjaman ini cukup mengejutkan. Pasalnya Ronaldo Kuateh merupakan pemain baru yang didatangkan Muangthong United pada awal musim 2024-2025. Ronaldo Kuateh bukan satu-satunya pemain yang dipinjamkan Muangthong United. Klub kasta tertinggi Thailand itu juga melepas Sataporn Dangsei dan Chaipol Sukma. Sama seperti Ronaldo Kuateh, Sataporn Dangsei akan bermain untuk Mahasaraham SBT. Sementara Chaipol Sukma akan membela Kasetsart FC. Muangthong United melepas 3 pemainnya ke klub Liga 2 Thailand dengan status peminjaman. Sataporn Dangsei dan Ronaldo Kuateh akan membantu Mahasaraham SBT. Untuk Chaipol Sukma bergabung ke Kasetsart FC, tulis pernyataan resmi Muangthong United, Jumat, 17 Januari 2025. Ronaldo Kuateh sangat jarang dimainkan oleh pelatih Muangthong United, Gino Lettieri, selama putaran pertama Liga Thailand 2024-2025. Tercatat,
pemain berusia 20 tahun itu hanya bermain selama 1 pertandingan dalam 17 laga. Ronaldo Kuateh menjalani debutnya di Muang Thong United saat melawan Hon KN pada pekan ke-8 Liga Thailand, 27 September 2024 lalu. Dalam pertandingan yang digelar di Thunderdome, Nonthaburi, laga tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Ronaldo Kuateh masuk pada menit ke-64 untuk menggantikan Purachet Thotsanit. Pemain keturunan Liberia itu sempat bermain penuh saat Muang Thong United melawan Muang Trang United pada Piala Thailand 2024 I 2025 di Trang Stadium, Trang, 30 Oktober 2024. Dalam laga itu, Muang Thong United kalah dengan skor 0-1 dari Muang Trang United yang merupakan klub divisi 3 Thailand. Pindahnya Ronaldo Kuateh membuatnya tidak akan bertemu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC, sementara Pratama Arhan membela True Bangkok United. Bagaimana menurut kalian? Inilah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia berikutnya. Berikut adalah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan bisa segera dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu, siapa saja pemain keturunan Grade A tersebut? 1. Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 2. Milian Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 3. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PEC Zwolle. Eliano Raiders mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struij. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struij tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 5. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 6. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia bersama timnas Italia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero belakangan memberi sinyal bahwa dia berniat membela skuad Garuda setelah tak sekalipun dilirik oleh timnas Italia. Bagaimana menurut kalian? Pemain mana yang paling dibutuhkan? Ragnar Oratmangoen ungkap satu nama paling disiplin jago dan religius. Bisa jadi pertimbangan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia versus Australia mendatang. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi yang juga mualaf di timnas Indonesia. Ia dikenal ramah dan murah senyum terhadap para pemain dan supporter sepak bola. Siapa sangka, Ragnar Oratmangoen pernah mengungkapkan satu nama pemain timnas Indonesia, terkenal disiplin dan jago mainnya. Hal itu Ragnar Oratmangoen sampaikan di satu momen wawancaranya. Pria yang akrab disapa Wah Haji itu juga memuji pemain timnas Indonesia lainnya. Dalam sudut pandangnya, Wah Haji yang memuji rekan bermainnya karena melihat ada kelebihan yang melekat. Sehingga memuji abis Asnawi Mangkualam dan Yakob di timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Ragnar Oratmangoen yang akrab dipanggil fans Indonesia dengan nama Wah Haji hadir dalam podcast Sport 77 Official. Penilaian itu, Wah Haji sampaikan sebagai pemain dengan lari tercepat dan pemain paling disiplin di timnas Indonesia. Dalam obrolannya, Wah Haji menceritakan kisahnya dan perjalanan karir dan spiritualnya. Sebelum ST dipecat yang kini telah digantikan Patrick Kluivert, katanya timnas Indonesia yang diasuh pelatih Shin Taeyong dinilai sudah bagus. Ragnar akui merasa bermain untuk negara adalah kehormatan besar dan kesempatan langka yang sangat spesial. Saya sudah lebih dulu tahu, jika mereka memintaku 3 tahun lalu saya juga akan bilang hal yang sama, ungkap Ragnar Oratmangoen. Usai obrolan podcast, Ragnar mendapatkan pertanyaan juga yang dimana disebut game, satu kata, dengan menjawab cepat. Ragnar Oratmangoen mengungkapkan yang jarang diketahui orang banyak. Ternyata ada 2 nama pemain timnas Indonesia ia nilai disiplin dan lari cepat hingga punya visi terbaik. Siapa yang pemain paling cepat larinya di timnas? Yakob Sayuri. Siapa yang visi bermainnya paling bagus di timnas? Tom Hai, tanya host kepada Ragnar. Siapa yang pemain paling disiplin di timnas? Asnawi.
Siapa pemain paling lucu di timnas? Ricky, jelasnya. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri ternyata sosok yang taat ibadah. Ia diketahui beragama Kristen. Si kembar asal klub PSM Makassar, Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri, mendapat panggilan bergabung ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Dengan beda posisi, sang kakak, Yaakob Sayuri bermain sebagai penyerang, sedangkan Yance Sayuri menempati posisi pemain bertahan. Kemudian pemain Asnawi Mangkualam ialah pemain kelahiran Makassar. Asnawi juga terkenal sosok yang religius. Kehebatannya dalam bermain tak diragukan lagi, sebab pemain Muslim Asnawi Mangkualam itu baru saja melanjutkan kontraknya dengan klub luar negeri. Diketahui, Asnawi datang ke Port FC pada awal tahun 2024 alias pertengahan musim 2023-2024. Penampilan Asnawi sudah membuat Port FC terpikat hingga tekan kontrak sampai 2029. Kabar baiknya, timnas Indonesia tak lama lagi akan melanjutkan laga babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwalnya skuad Garuda bersama pelatih baru ini akan bertandang ke Australia pada Maret mendatang. Bagaimana menurut kalian? Inilah harga pasaran terbaru Evan Dimas usai dilepas Persik Kediri. Nilainya sudah pasti turun drastis. Ya, nasib malang menimpa salah satu gelandang terbaik timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Bagaimana tidak, baru sebentar membela tim asal kota Kediri itu, ia langsung dilepas oleh klub pada Januari 2025. 1. Turun harga. Parahnya lagi, Evan sama sekali belum menunjukkan kemampuannya. Tercatat, sejak didatangkan oleh manajemen, mantan kapten timnas Indonesia U19 itu baru sekali bermain. Penurunan performa menjadi faktor yang diduga memicu pemutusan kerjasama ini. Selain dilihat dari minimnya menit bermain yang menjadi bukti kalah bersaing, harga pasarannya yang terus merosot juga menjadi bukti lainnya. Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran Evan pasca dilepas Persik adalah senilai 1,74 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat tengah berada di top performa saat memperkuat Persija Jakarta 2019 yang menyentuh angka 6,08 miliar rupiah. Evan Dimas dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Indonesia pada masa jayanya. Kemampuan individu dan visi bermain menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh pemain berusia 29 tahun itu. 2. Awal karir. Nama Evan pertama kali mencuat saat membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19 2013. Berperan sebagai kapten, pemain asal Surabaya itu juga membawa tim Merah Putih mengalahkan timnas Korea Selatan U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2014 dengan hat-tricknya. Sejak saat itu, namanya terus menjadi pemain andalan timnas baik di level U23 maupun senior. Mulai dari era Alfred Riedel, Luis Mia, Simon McManamy, hingga Shin Taeyong pernah dicicipinya. 3. Cedera parah. Namun petaka bermula saat Evan mengalami cedera parah setelah dijegal Doan Van Hau dari timnas Vietnam U23 di final cabur sepak bola SEA Games 2019. Sejak saat itu, performanya mulai menurun. Bakutu loncat, Evan kesulitan untuk bertahan lama di klub karena performanya yang tak konsisten. Tercatat sejak dari Persija, ia pernah membela beberapa klub seperti Bayangkara FC, Arema FC, PSIS Semarang, dan Persik Kediri, hingga akhirnya kini tak memiliki klub. Bagaimana menurut kalian? Jordi Amat curhat ke media Spanyol, singgung jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, ternyata selama ini dia begini. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, jauh-jauh hari pernah mengungkap kepada media Spanyol soal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jordi Amat resmi menjadi WNI pada 2022 lalu, bersama dengan Sandy Walsh. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam laga Piala AFF 2022. Pemain yang kini perkuat JDT di Liga Super Malaysia itu membantu Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Debutnya yang cukup mengesankan membuatnya menjadi salah satu bek andalan skuad Garuda. Dalam sebuah kesempatan, pemain kelahiran Spanyol tersebut sempat melakukan sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV di negara kelahirannya. Amat tampil dalam program acara televisi TOTC MOU yang disiarkan Catalan Media Corporation, CCMA. Ex-penggawa timnas Spanyol U21 yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis itu ditanya mengenai awal mula proses naturalisasinya menjadi WNI. Pemain 32 tahun tersebut menyebut dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, yang merupakan keturunan keluarga kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Kakek buyutnya merupakan Raja Siau, maka Jordi Amat masih terhitung sebagai putra mahkota. Pada mulanya, Jordi Amat mengira cerita itu hanyalah dongeng dari neneknya. Namun, saat beranjak dewasa, ia menyadari bahwa keturunan kerajaan Siau memang benar adanya. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa gelar raja tersebut tidak sebanding dengan raja-raja di Spanyol, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kehidupannya.
Selama ketika saya masih kecil, nenek saya memberitahu kalau saya adalah putra mahkota, tapi saya pikir itu hanya cerita semata dan tidak lebih, ujar Jordi Amat. Itu tidak setingkat dengan yang kita kenal sebagai pangeran. Tidak sebanding dengan gelar raja-raja Spanyol. Jadi itu tidak akan mengubah banyak hidup saya, imbuhnya. Jordi Amat memulai karir sepak bola dari Akademi Espanyol pada tahun 1999. Bek tengah timnas Indonesia itu juga pernah menjadi bagian timnas Spanyol di berbagai kelompok umur, mulai U17, U18, U19 hingga U21. Namun demikian, Jordi Amat belum pernah dipanggil untuk bergabung dengan timnas senior Spanyol. Debut Jordi Amat di timnas Indonesia. Jordi Amat debut bersama timnas Indonesia ketika menghadapi Kamboja pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion GBK, Jumat, 23 Desember 2022, lalu. Bek kelahiran Spanyol itu terbilang menjanjikan di laga debutnya bersama skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Amat memperlihatkan penampilan solid dalam memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Di laga debutnya, Amat berhasil melakukan 4 kali sapuan dan 1 tackle saat menghadapi Kamboja. Tak hanya kuat dalam bertahan, bek kelahiran 1992 ini juga memiliki kemampuan distribusi bola yang impresif. Umpan panjangnya yang akurat beberapa kali mampu menembus pertahanan Kamboja. Bagaimana menurut kalian? Ini reaksi Jens Raven soal Baker bersaudara yang gabung TC Timnas Indonesia U20. Dia menyambut antusias. Pasalnya, Jens Raven mengakui kualitas dari Timothy Baker dan Matthew Baker. Tak ayal diakini, kehadiran pasangan kakak beradik itu bisa membuat tim makin tangguh. Satu sambut kehadiran Baker bersaudara. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada Baker bersaudara untuk bergabung ke TC Squad Garuda Nusantara. Adapun TC tersebut dalam rangka menatap Piala Asia U20 2025. Raven pun turut memberikan komentarnya terkait kehadiran Timothy dan Matthew di TC Timnas Indonesia U20. Striker berusia 19 tahun itu mengakui telah mengenal dua pemain tersebut sebelum tergabung di TC Squad Garuda Nusantara. Hanya saja, masih sebatas perkenalan di media sosial. Sebelum kita TC saya sudah tahu Tim dan Matthew jadi bagian dari kita sudah kenal lewat Instagram dan berbalas DM sejak Desember, kata Raven kepada awak media. Saya memberikan selamat pada mereka, dan kita berbagi kontak dan mereka datang di Jakarta waktu yang sama dengan saya, dan kita juga berada di taksi yang sama dan kita saling mengobrol, sambungnya. Dua akui kualitas Baker bersaudara. Jens Raven pun mengatakan kalau Baker bersaudara merupakan pemain yang potensial. Apalagi, keduanya masih sangat muda. Timothy berusia 17 tahun, sementara Matthew 15 tahun. Mereka adalah pemain bola yang bagus, mereka punya first impression yang bagus. Sejujurnya di usia mereka yang masih sangat muda dan punya potensi yang bagus, saya pikir mereka sangat memukau saya, ungkap Raven. Kendati tergabung dalam TC Timnas Indonesia U20, Baker bersaudara belum tentu bisa lolos seleksi menembus skuad utama. Timothy dan Matthew harus kerja ekstra untuk membuat Indra Syafri jatuh hati agar bisa masuk ke skuad utama Garuda Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Siap berbenah, pengelola Stadion JS janji rawat rumput maksimal 1 pekan usai dipakai konser. Pengelola Stadion JS, Jakarta International Stadium, yakni PT Jakarta Propertindo, Perseroda, atau Jakpro, berjanji untuk memberi kenyamanan bagi Persija Jakarta. Direktur Utama Iwan Takwin mengatakan, waktu perawatan rumput akan dimaksimalkan. Persija kerap kali terusir dari Jakarta saat Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan JS tidak bisa digunakan. Agar Macan Kemayoran sepenuhnya bermarkas di JS, Persija dan Jakpro sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, MOU. 1. Siap berbenah. Iwan mengatakan JS memang terus berbenah dalam segi pengelolaan rumput. Hal itu agar stadionnya bisa digunakan untuk konser tetapi tidak mengesampingkan laga Persija di sana untuk menjamin kualitas lapangan. Kami sudah melakukan satu strategi bagaimana kemudian kami membangun satu tempat perawatan. Dengan strategi tentunya yang sudah dipakai di stadion-stadion luar, kata Iwan kepada awak media. Nah, di situ kami punya target selesai konser tidak perlu menunggu waktu 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Kami nanti bisa menyiapkan lapangan itu setelah konser cukup kurang dari seminggu, tambahnya. 2. Penjadwalan yang matang. Menurutnya, dalam waktu dekat akan membuat penjadwalan di JS dengan matang dengan menyesuaikan agenda Persija dan konser. Hal tersebut agar kedua hal tersebut tetap terakomodir. Nanti kami akan mengatur timelinenya atau jadwalnya itu bagaimana nanti dari Liga nanti setiap musim menerbitkan tanggal dan jadwalnya, itu menjadi pegangan kami sudah kunci dari situ. Nanti konser-konser itu akan menyesuaikan, ujar Iwan.
Jadi, pernyataan kami menyepakati atau menetapkan JS menjadi rumah Persija, itu berarti kami menetapkan Persija harus main selalu dan tetap di JS sebagai rumahnya begitu, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Nasib Rafael Struijk mengkhawatirkan, ini sebabnya. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk semakin mengkhawatirkan karena sudah 6 pertandingan tidak bermain bersama Brisbane Roar. Rafael Struijk gabung dengan Brisbane Roar pada September 2024 lalu. Di awal kedatangannya, penyerang 21 tahun tersebut masih banyak diberi menit bermain walau dari bangku cadangan. Akan tetapi di awal tahun 2025, nasib mantan pemain ADO Den Haag justru mengkhawatirkan bersama Brisbane Roar. Sebab, ia menghilang selama 6 pertandingan. Rafael Struijk hanya duduk di bangku cadangan sejak 11 Januari 2025 lalu. Kemudian di 2 pertandingan terakhir melawan Newcastle Jets dan Melbourne Victory, penyerang timnas Indonesia tidak masuk dalam skuad. Hilangnya Struijk dari skuad Brisbane Roar membuat dirinya dipertanyakan apakah bakal dapat panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Sebab, di awal kedatangannya Kluivert sempat mengingatkan pemain skuad Garuda agar pilih-pilih klub demi bisa tampil reguler. Apalagi kini timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru di sektor penyerang, yaitu Ula Romeni yang sudah sah menjadi WNI. Belum lama PSSI juga sedang memproses 3 pemain keturunan lagi untuk membela timnas Indonesia, yakni Emil Audero, Dean James, serta Joey Pelupesi. Bagaimana menurut kalian? 3 pemain timnas Indonesia diajak untuk gabung Bayangkara FC. 3 pemain timnas Indonesia yakni Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, dan Ananda Raihan diajak untuk bergabung ke Bayangkara FC. Mereka berpeluang datang setelah Bayangkara FC promosi ke Liga 1 musim depan. Selain itu, ketiga pemain tersebut mempunyai status sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu berarti kedua pemain tersebut semakin dekat untuk bergabung bersama The Guardians. Perlu diketahui, skuad Bayangkara FC dihuni pemain-pemain top yang berstatus sebagai polisi. Sejauh ini tersisa 3 pemain yang belum juga membela Bayangkara FC. Muhammad Ferrari kini memperkuat Persija Jakarta. Kakang Rudianto bersama Persib Bandung. Ananda Raihan kini membela PSM Makassar. Ketiga pemain itu pun diajak oleh salah satu bek Bayangkara FC, Frankie Misa. Frankie Misa merupakan pemain yang kini berstatus anggota polisi dan satu angkatan dengan Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, serta Ananda Raihan. Kalau ajakan, mungkin saya ajak mereka, kata Frankie Misa kepada awak media. Dari ketiga nama itu, mungkin yang akan bergabung dalam waktu dekat itu adalah Muhammad Ferrari. Pasalnya, kontrak Muhammad Ferrari bersama Persija akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sedangkan Ananda Raihan dan Kakang Rudianto kontraknya masih panjang sampai 2026. Manajemen Bayangkara FC juga sudah mengambil sikap tidak akan mengajak pemain untuk bergabung yang kontraknya masih panjang. Yang saya tahu beberapa pemain seperti Muhammad Ferrari kontraknya akan berakhir musim ini, kata Frankie Misa. Frankie Misa mengatakan bahwa ia dan teman seangkatannya itu mempunyai sebuah grup WA. Banyak pembicaraan yang mereka bahas bersama, termasuk dukungan Bayangkara FC yang kala itu akan menjalani pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di laga final Liga 2 2024 I-2025 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Sayangnya dalam laga itu Bayangkara FC kalah dengan skor 1-2 dari PSIM Yogyakarta. Kemarin mereka itu kasih selamat kepada kami yang lolos ke Liga 1 musim depan. Mereka juga kasih dukungan kepada kami. Jadi saya langsung respon untuk mengajak mereka, ayo kapan gabung ke Bayangkara FC, kata Frankie Misa. Frankie Misa mengatakan bahwa ada respon jawaban dari mereka saat diminta gabung ke Bayangkara FC. Mereka bilang kalau memang rezeki pasti akan gabung. Lihat ke depan saja karena tentu saja ini akan buat Bayangkara FC tambah kuat, tutup Frankie Misa. Bagaimana menurut kalian? Kabar buruk kembali menimpa Ronaldo Kuateh. Pemain timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, harus menjalani operasi usai menderita cedera ACL. Sebagai informasi, Ronaldo Kuateh kini berkarier di Thailand. Awalnya, pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan klub Liga 1 Thailand 2024 I-2025, Muangthong United. Ronaldo Kuateh resmi menjadi bagian Muangthong United pada bulan Agustus tahun lalu. Hanya, Ronaldo Kuateh jarang mendapat kesempatan bermain. Pemain berposisi sebagai winger itu hanya tampil sekali di Liga 1 Thailand 2024 I-2025. Ronaldo Kuateh kemudian dipinjamkan ke Mahasaraham FC pada bulan Januari 2025. Mahasaraham FC merupakan tim yang bermain di Liga 2 Thailand. Sayang, nasib malang kembali dialami Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh sejauh ini belum mendapat kesempatan bermain dan justru harus menjalani operasi akibat cedera ACL. Kabar ini diumumkan langsung oleh Mahasaraham FC melalui akun Instagram resmi klub. Mahasaraham FC menjelaskan bahwa Ronaldo Kuateh menderita cedera ketika sedang menjalani latihan.
Ronaldo Kuateh diproyeksikan harus menepi selama 6 bulan untuk menjalani pemulihan. Update cedera, Fumin Kaeta dan Ronaldo Kuateh menjalani operasi ACL dan meniskus. Kedua pemain mengalami robekan ACL selama sesi latihan awal pekan ini. Mereka menjalani operasi pada tanggal 15 Februari 2025 di Rumah Sakit Udon Thani. Setelah prosedur, mereka akan menjalani program rehabilitasi dan terapi fisik selama sekitar 6 bulan, tulis Mahasaraham FC. Sementara itu, Ronaldo Kuateh sebelumnya juga sempat menderita cedera ACL. Hal tersebut terjadi ketika Ronaldo Kuateh memperkuat timnas U22 Indonesia melawan Lebanon pada April tahun 2023 lalu. Bagaimana menurut kalian?